Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Haja Ida Farida CH MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya Nida Khalda dengan NIM 121208085 dari kelas 5A akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang telah ditugaskan. Adapun yang pertama yaitu penulisan judul artikel serta penulis dan nama jurnal. Judulnya yaitu Students Procedure when Solving Problem Text Based on the Predictable and A Tracking Study dengan penulis Martina Totova, Martin Roos, and Vlastimil Chitri dengan nama jurnal yaitu Journal of Chemical Education. Adapun untuk pertanyaan berikutnya yaitu apa yang menjadi permasalahan pokok pada artikel ini? Permasalahan pokok yang terjadi yaitu Permasalahan pokok yang menjadi fokus pada artikel ini adalah kurangnya kemampuan siswa menengah atas dalam menjadikan tabel periodik unsur sebagai alat induktif dan kurangnya siswa menengah atas dalam memahami cara membaca tabel periodik unsur serta hanya mengandalkan hafalan sebagai acuan pengerjaan tugas yang diberikan. Lalu pertanyaan ketiga yaitu mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti. Penelitian ini penting karena fokus pada kemampuan siswa tingkat sekolah menengah atas untuk menggunakan tabel periodik elemen-elemen kimia dalam menyelesaikan tugas-tugas masalah. Kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan tabel periodik untuk menurunkan sifat-sifat unsur, mengenali sifat khas logam dan non-logam, serta menurunkan reaktivitas unsur berdasarkan posisi mereka dalam tabel periodik merupakan bagian dari kurikulum dasar kimia di banyak negara. Namun, penelitian dan pemahaman siswa terkait dengan penggunaan tabel periodik untuk hal-hal tersebut masih sangat terbatas. Hal ini membuat pentingnya penelitian ini karena hasilnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana siswa memahami dan dapat menggunakan tabel periodik dalam pemecahan masalah kimia. Adapun rumusan masalah atau tujuan penelitiannya, yaitu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja siswa saat menyelesaikan tugas-tugas berbasis tabel periodik. Dengan pertanyaan penelitian yang dapat ditetapkan yaitu yang pertama bagaimana dan sejauh mana siswa dapat menggunakan tabel periodik, yang kedua apakah mereka dapat menggunakannya sebagai alat induktif, yang ketiga apakah mereka menyesuaikan diri pada tabel, yang keempat faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan tabel tersebut, dan yang terakhir, strategi apa yang digunakan siswa dan masalah apa yang mereka hadapi ketika menyelesaikan tugas-tugas bermasalah. Adapun pertanyaan berikutnya yaitu jelaskan kerangka teoritik yang mendukung permasalahan pada artikel. Kerangka teoritis yang mendukung permasalahan dalam artikel ini berkaitan dengan penggunaan ilmu kimia sebagai subjek yang abstrak dan penggunaan model atau representasi grafis untuk mendekati dan menampilkan fenomena yang terjadi dalam ilmu kimia. Artikel ini juga menyoroti pentingnya literasi kimia yaitu kemampuan membaca dan menulis, serta mencari informasi, merumuskan pertanyaan, mengorganisasi pengetahuan, dan mengklasifikasikan yang berhubungan dengan berbagai representasi dan memperhatikan keteraturan. Kemudian juga menggarisbawahi perhatian terhadap berbagai aspek penelitian pendidikan kimia. Dan juga menguji apakah tabel periodik sebenarnya dipahami oleh siswa sebagai alat induktif bukan hanya sebagai hafalan. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu identifikasi siapa atau apa yang menjadi subjek penelitian dan bagaimana metode atau desain dan prosedur atau langkah-langkah penelitian. Adapun subjek penelitian dalam artikel ini adalah siswa sekolah menengah atas berusia 15-16 tahun yang menghadiri sekolah tinggi di Praha, Republik Ceko. Penelitian ini melibatkan 139 siswa dalam jumlah total, dan dari jumlah tersebut 8 siswa dipilih sebagai perwakilan dari 3 kelompok yang berbeda dalam menyelesaikan tugas-tugas masalah, yaitu kelompok yang berhasil, kelompok yang sebagian berhasil, dan kelompok yang tidak berhasil. Adapun prosedur penelitian ini melibatkan langkah-langkah yang pertama, familiarisasi peserta, yang kedua, penyelesaian tugas, yang ketiga, data dan alat, dan yang keempat, analisis data. Yang kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai parameter digunakan untuk mengevaluasi penampilan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas masalah. Pada tabel 2 di jurnal artikel menunjukkan penampilan siswa dalam 3 tugas yang berbeda dalam penelitian ini.
Untuk pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih, dan bagaimana data-data dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Adapun dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah gaze point eye kamera GP3 dengan tingkat sampling 60 Hz dan akurasi sudut visual 0,5 sampai 1 derajat. Alat ini digunakan untuk merekam gerakan mata siswa selama mereka menyelesaikan tugas-tugas masalah. Data mata yang direkam meliputi fixation ketika mata tetap stabil pada satu titik selama minimal 300 ms dan transition atau perpindahan antara fokus mata. Alat ini juga mencangkup penggunaan layar berukuran 17 inch dengan resolusi 1024 x 800. Kemudian data dikumpulkan dengan cara merekam gerakan mata siswa saat mereka menyelesaikan tugas-tugas masalah. Selama proses penyelesaian tugas, peserta juga diminta untuk berbicara secara think aloud, secara berdampingan dengan metode retrospective think aloud atau disingkat dengan RTA untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang proses pemecahan masalah mereka. Adapun bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan, pertama, jawaban siswa ini dievaluasi sesuai dengan kunci yang diberikan penulis tugas. Para siswa ditugaskan 2 poin untuk solusi yang benar dan 0 untuk solusi yang salah. Dalam tugas 3, solusi yang benar sebagian juga dimungkinkan minus 1 poin. Keberhasilan secara keseluruhan dievaluasi ulang berdasarkan proses sebenarnya. Jika siswa menggunakan strategi pembatas, misalnya menebak, jawaban dianggap salah. Kemudian, bagaimana deskripsi temuan dan kesimpulan dari penelitian. Adapun karya yang disajikan didasarkan pada penggunaan eye tracking yang didukung metode retrospective think aloud untuk analisis proses pemecahan masalah siswa. 3 tugas yang tingkat kesulitannya meningkat secara bertahap digunakan untuk tujuan ini. Dan hasil dari penelitian ini di mana penggunaan tabel periodik oleh siswa menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menggunakan tabel sebagai alat induktif cukup buruk. Mereka gagal menyelesaikan tugas-tugas kompleks yang memerlukan informasi berikut dalam teks dan menggabungkannya dengan pengetahuan umum tentang unsur-unsur dan posisinya dalam sistem periodik. Adapun yang terakhir, bagaimana manfaat yang dapat Anda peroleh dari artikel tersebut untuk inspirasi rencana penelitian Anda. Adapun pada artikel ini menghasilkan bahwa rata-rata siswa menengah atas masih mengalami kesulitan dalam pembacaan tabel periodik unsur dan hanya berpusat pada pemikiran secara hafalan, dan masih banyak hal yang harus dibenahi dari sistem pengajaran, bahan ajar, dan motivasi literasi siswa yang harus lebih dibangun karena kemampuan pembacaan tabel periodik unsur merupakan kemampuan dasar untuk memahami pembelajaran kimia. Maka dari itu, hal yang menginspirasi saya untuk rencana penelitian saya adalah menggunakan metode pemecahan masalah berbasis lembar kerja di mana hal tersebut dapat menambah literasi siswa dalam memecahkan suatu permasalahan. Baik, mungkin cukup sekian dari hasil analisis jurnal saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.